bagaimana watak kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menetapkan Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus suap yang melibatkan Harun Masiku, mantan calon anggota legislatif dari PDIP. Salah satu Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya tahu kenapa. Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Kami menduga memang kasus ini lebih terlihat seperti terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan. Agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita Sirait Media. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas hal yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama ya, di mana Hasto, sekjennya dari PDIP yang beberapa hari yang lalu sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan sempat juga dikabarkan menghilang, akhirnya muncul dengan sebuah video pernyataan resmi teman-teman ya, dan mungkin diikuti juga dengan fitnah-fitnah baru terhadap Pak Jokowi. Ini Hasto sudah ditetapkan sebagai tersangka, masih juga berani memfitnah orang lain loh gitu ya. Dan selain itu ternyata ada tanggapan dari Mas Wapres ya, Gibran Rakabuming Raka, dan tanggapannya ini sedikit menohok gitu ya, dalam gitu ya, terkait dengan tersangkanya Hasto ya. Langsung aja kita saksikan video berikut ini saudara. Seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan, setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Ya, emang harus. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PD Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Waduh, ini bau-baunya kriminalisasi lagi nih, dan politisasi ya. Kalau kita lihat dan dengarkan openingnya ya udah lari-lari, ibaratnya jurusnya itu udah kemana kemari gitu. Astaga. Maka sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adams ini. Inilah kitab perjuangan saya, dan seluruh kader-kader PD Perjuangan sekarang memasuki tahap bab 9, di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation. Demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat bisa berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah
nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PDI Perjuangan. Ketika muncul berbagai intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan itu. Maka demi konstitusi, Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi. Dan ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara untuk melakukan intimidasi, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis, maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan. Karena itulah nilai-nilai yang kami perjuangkan, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kedaulatan rakyat, dan bagaimana membangun supremasi hukum, hukum yang berkeadilan. Untuk itu, kami tidak akan pernah menyerah. Baik mau digunakan suatu proses intimidasi secara formal, maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun, kami sudah menyiapkan risiko-risiko terburuk. Karena sebagaimana dilakukan oleh Bung Karno, masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita. Untuk itu, jangan pernah takut menyuarakan kebenaran. Kita jaga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita jaga marwah dari Ketua Umum PDI Perjuangan dari berbagai upaya-upaya yang ingin merongrong marwah dan kewibawaan partai hanya karena ambisi kekuasaan. Kita adalah partai yang sah. Karena itulah, sebagaimana kata para kader TNI ketika menghadapi hukuman gantung di Ciamis hanya gara-gara memegihkan salam merdeka, merdeka, merdeka pada masa Belanda, maka mereka menuju tiang gantungan dengan mulut tersenyum dan kepala tegak. Mari, demi perjuangan terhadap cita-cita, demi nilai-nilai yang kita perjuangkan, risiko apapun siap kita hadapi dengan kepala tegak dan mulut tersenyum. Terima kasih, merdeka. Kenapa yang ditanyakan saya ya? Tanya ke KPK, nggak ada kaitannya ya? Tanya ke KPK. Tanya ke KPK ya, nggak ada kaitannya. Aduh. Saya kira psikis Ibu Mega ini memang ada masalah, saya kira ya, belakangan ini ya, dengan begitu banyaknya kekecewaan, bubarnya berbagai atau berantakannya rencana-rencana transisional yang sudah dirancang. Jadi ini bukan pilihan yang mudah. Nah, apakah akan terus memainkan narasi-narasi sebagaimana yang dimainkan oleh Hasto dengan adanya fakta sprindik hari ini? Saya kira sedikit banyak akan membuat beliau berpikir ulang, merenung bahwa dari sisi pemerintah, dari sisi koalisi, itu juga bukan berarti bisa Anda pandang enteng ya. Dan barangkali ini membuka peluang dengan outnya Hasto, membuka peluang bagi Puan untuk bisa lebih menyajikan paparan atau pikirannya tanpa ada gangguan atau distorsi dari anak tertua ini. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menetapkan Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus suap yang melibatkan Harun Masiku, mantan calon anggota legislatif dari PDIP. Salah satu topik yang ramai diperbincangkan di X adalah hilangnya foto Hasto dari laman resmi PDIP yang menampilkan struktur pengurus DPP. Saat ditelusuri oleh Kompas.com, memang benar foto Hasto tidak lagi terlihat di laman tersebut. Hilang dari PDIP. Berdasarkan pantauan Kompas.com pada Selasa 24 Desember 2024 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, hanya foto Hasto yang hilang dari laman tersebut. Adapun nama dan jabatannya masih tercantum di antara Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, dan Wakil Sekjen Bidang Internal, Utut Adianto. Hilangnya foto Hasto di laman struktur pengurus DPP PDIP pun memunculkan banyak spekulasi terkait posisinya sebagai Sekjen PDIP usai ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK.
Saat dihubungi Kompas.com, Ketua DPP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ganjar Pranowo, menolak memberikan komentar terkait hilangnya foto Hasto di website PDIP itu. Ganjar juga tidak memberikan jawaban ketika ditanya apakah raibnya foto Hasto mengindikasikan pergantian jabatan Sekjen PDIP. Dia hanya mengatakan partainya bakal memberikan keterangan resmi menyikapi penetapan Hasto sebagai tersangka. Izin melaporkan Bu Mega. Siap. Wih, kapan Bu Mega ke KPK Bu? Pak Hasto kena saya dengan tersangka. Kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Kami menduga memang kasus ini lebih terlihat seperti terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan. Dan keseluruhan proses ini sangat kental aroma politisasi dan kriminalisasi. Waduh, piye iki Bu Mega? Tuh lihat Pak Hasto, Sekjen Ibu itu loh Bu, udah jadi tersangka Bu. Ibu katanya mau datangin KPK kapan Bu? Langsung dong Bu di preskon biar kami jadwalkan. Iya, penyambutan Bu Mega ya. Aku kaget dan sekaligus salut kawan-kawannya dengan partai PDIP karena sikapnya yang sangat solid. Gimana nggak gue bilang partai PDIP sangat solid dengan Pak Hasto? Karena pernyataan di dalam konversinya PDIP itu sangat membela Pak Hasto. Ya kan dibilang ini politisasi lah. Padahal politisasi terhadap apa lagi? Pilkada udah selesai. Ya kan pilpres udah selesai. Terus Pak Hasto juga bukan gubernur, wali kota, bupati, bukan calon kepala daerah lah. DPR atau menteri kan bukan. Ya kan hanya rakyat biasa. Harusnya menurutku PDIP berjiwa kesatria untuk bilang menghormati keputusan KPK dalam menetapkan tersangka Pak Hasto, ya kan? Dan melakukan upaya hukum lainnya. Contohnya melakukan pra-peradilan atas penetapan tersangka yang dibuat oleh KPK kepada Pak Hasto kader PDIP. Atau PDIP menyiapkan bukti-bukti ya nanti yang akan disuguhkan di persidangan yang kontra terhadap bukti-bukti dari KPK. Ya kan itu menurutku lebih berjiwa ataupun bersikap kesatria daripada seperti ini. Kesannya PDIP ya yang penting ini kader kita, ini kita bela mau benar mau salah. Nah ini nggak tepat kawan-kawan. Oh iya terakhir kawan-kawan jangan lupa kita ingatkan Bu Mega untuk datang ke KPK. Cepat atau lambat mungkin Pak Hasto akan ditahan ya kan. Oke, cukup segitu dulu teman-teman ya. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini. Bagaimana? Boleh berikan pandangan kalian di kolom komentar. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye-bye. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.